Assalamualaikum, hai guys. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian seputar demam, mulai dari mekanisme, tipe-tipe, komplikasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran apa aja itu, please keep on watching. Jadi yang pertama aku bakal kasih tahu ke kalian tentang mekanisme demam. Demam merupakan pengaturan kembali termostat hipotalamus yang bersifat sementara ke tingkat yang lebih tinggi sebagai respon terhadap pirogen, endogen, dan eksogen. Pirogen eksogen menstimulasi pelepasan pirogen endogen di sel fagosit, yaitu tumor nekrosis faktor alfa atau TNFA, interleukin 1 atau IL-1, interleukin 6 atau IL-6, interferon atau IFN. Pirogen ini meningkatkan titik pengaturan suhu dengan cara menginduksi sintesis prostaglandin E2 di hipotalamus. Hal ini mengakibatkan respon terpadu untuk meningkatkan suhu tubuh melalui produksi dan konservasi panas. Suhu tubuh dijaga pada kadar baru hingga terjadinya lisis demam. Nah, jadi itu dia mekanisme demam. Selanjutnya kita lanjut untuk ke tipe-tipe demam. Tipe-tipe demam ada 5, yaitu yang pertama demam septik, yang kedua demam remiten, yang ketiga demam intermiten, yang keempat demam kontinu, dan yang kelima demam siklik. Yang pertama ada demam septik. Demam septik berangsur naik sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Nah, sebenarnya ada juga tipe demam heptik, itu sama aja, waktu malam harinya dia naik, tapi pas pagi harinya dia turun, tapi sampai ke titik yang normal. Nah, selanjutnya ada demam remiten. Demam remiten merupakan demam yang berangsur turun setiap harinya, namun tidak pernah sampai ke titik yang normal atau ke suhu yang normal. Nah, yang ketiga ada demam intermiten. Demam intermiten juga berangsur turun setiap harinya, namun sampai ke titik yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. Nah, untuk yang keempat ada demam kontinu. Demam kontinu merupakan demam yang variasi suhunya tidak berbeda lebih dari 1 derajat setiap harinya. Nah, lalu yang terakhir ada demam siklik. Pada tipe demam ini, suhu badan berangsur naik untuk beberapa hari atau selama beberapa hari, dan diikuti oleh periode bebas demam selama beberapa hari juga, dan diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat demam. Walaupun demam, tapi masih juga ada manfaatnya loh, yaitu yang pertama, menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen, lalu yang kedua, sebagai petanda atau sinyal adanya gangguan pada tubuh. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan metabolisme atau dapat meningkatkan proses metabolisme tubuh. Lalu yang keempat, mengoptimalkan kerja sistem imunitas agar infeksi dapat terkendali. Dan yang kelima, dapat meningkatkan mobilitas sel darah putih agar infeksi dan penyakit dapat terlawan atau dapat melawan penyakit dan infeksi. Lalu selanjutnya ada terapi non-farmakologi dan farmakologi dari demam. Yang pertama adalah terapi non-farmakologi. Nah, terapi ini dapat mengenakan pakaian tipis, yaitu 1 lapis baju dan 1 selimut saja, itu sudah lebih dari cukup. Lalu berada di suhu lingkungan yang pas, jangan terlalu panas ataupun jangan terlalu dingin. Lalu yang tiga dapat menggunakan kompres hangat. Dan yang keempat, itu banyak istirahat atau istirahat yang cukup. Oh iya, tidak lupa juga untuk meminum air putih yang banyak agar tidak terjadinya dehidrasi. Nah, selanjutnya ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi ini dapat meminum obat paracetamol ataupun ibuprofen. Nah, yang pertama paracetamol. Paracetamol dapat dijadikan pilihan pertama untuk menurunkan suhu tubuh. Dosis yang diberikan 10-15 mg per kilogram. Nah, itu dapat menurunkan suhu tubuh selama 30 menit atau menurunkan demam selama 30 menit dengan puncak pemberian pada 2 jam setelah pemberian. Lalu yang kedua ada ibuprofen. Ibuprofen merupakan obat penurun demam, yaitu berupa anti peradangan, dan ibuprofen ini dapat dijadikan pilihan kedua bila alergi terhadap paracetamol. Nah, selanjutnya ada komplikasi demam. Komplikasi demam ini aku bakal kasih tahu ke kalian beberapa aja ya, yaitu 4 komplikasi demam. Yang pertama ada dehidrasi. Dehidrasi disebabkan oleh keringat, yaitu penguapan atau evaporasi yang dikeluarkan terlalu banyak. Nah, lalu yang kedua ada konvulsi atau kejang. Nah, fenomena ini dibatasi atau terbatas pada anak-anak dan sangat bergantung pada peningkatan kecepatan suhu.
Selanjutnya ada delirium. Delirium ini terjadi jika suhu badan sudah mencapai atau melebihi 104 derajat Fahrenheit. Dan delirium ini tidak bergantung pada tingginya suhu badan saja, melainkan juga karena temperamen seseorang, lalu kondisi kesehatan, dan obat yang diterima pada saat penyakit yang mendasarinya. Nah, lalu yang terakhir ada menggigil. Menggigil adalah peningkatan set point oleh pirogen yang menyebabkan perubahan set point dengan suhu badan. Nah guys, jadi itu dia penjelasan aku seputar demam. Semoga bermanfaat. Dan sebelumnya aku mau minta maaf dulu ke kalian bila ada salah kata, salah pengucapan, ataupun salah penyampaian ke kalian. Aku minta maaf banget sebelumnya. Kalau misalnya kalian ada kritik dan saran, kalian bisa komen aja di bawah. Jadi sekian video dari aku. Semoga kalian suka. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bye, see you on my next video.